Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Remo Alois Budi Purnomo PR dari Unika Sugio Pranoto Semarang. Kita akan merenungkan bacaan harian hari ini, Injil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36. Ada ayat-ayat yang menurut saya sangat bagus untuk direnungkan dan diperhatikan dalam renungan ini adalah kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus yang mengatakan begini, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, tentu apa yang diwartakan kepada kita sebagai kesaksian Yohanes Pembaptis menurut Injil Yohanes hari ini miripkan dengan yang disampaikan oleh Yesus sendiri kepada Nikodemus yang sudah kita renungkan selama beberapa episode sebelum ini. Begini sahabat peradaban kasih yang terkasih, saat saya membaca dan merenungkan pada ayat ini, pada teks ini, saya teringat akan pesan Yesus yang disampaikan kepada Santa Faustina. Dalam buku harian Santa Faustina dicatat salah satu pesan yang disampaikan oleh hati Yesus yang Maha Kudus kepada Santa Faustina itu ditulis begini. Segala kasih karunia mengalir dari kerahiman, dan saat-saat terakhir pun akan penuh kerahiman bagi kita. Janganlah ada seorang pun yang meragukan kebaikan Allah. Bahkan jika ketika dosa kita sehitam malam kelam, sebab kerahiman Allah lebih kuat daripada penderitaan, kehinaan, kepapaan, kedosaan kita. Hanya satu hal yang diperlukan, bahwa kita sebagai orang berdosa membuka pintu hati kita, meskipun kecil, sedikit, tetapi pintu hati yang dibuka itu diperlukan untuk membiarkan sinar kasih karunia Allah yang penuh belas kasihan masuk, dan kemudian selebihnya Allah yang akan mengerjakannya. Namun sungguh malanglah jiwa yang telah menutup pintu hatinya terhadap kerahiman Allah, bahkan di saat terakhir hidupnya. Jiwa seperti itulah yang mencampakkan Yesus ke dalam duka cita yang pedih di Taman Zaitun. Sungguh, dari hatinya yang maha rahimlah kerahiman ilahi mengalir tiada henti.
Itu yang ditulis oleh Santa Faustina berdasarkan pesan yang disampaikan oleh Yesus yang menampakkan diri kepadanya, dan ditulis di buku harian. Saya menerjemahkan secara bebas dari The Diary of Saint Faustine nomor 1507. Sahabat yang terkasih, persis menurut saya apa yang dikatakan dalam Injil hari ini dapat kita tempatkan dalam pengalaman rohani itu yang oleh gereja diakui sebagai penampakan resmi, dan pesan-pesan yang disampaikan oleh kerahiman ilahi kepada kita melalui Suster Faustina yang di kemudian hari dinyatakan sebagai Santa Faustina oleh Paus Yohanes Paulus II, itu sangat bermanfaat bagi kita. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Dan itu tidak lain adalah Yesus sendiri yang merupakan wajah kerahiman Allah bagi kita. Karena Allah mengaruniakan roh-Nya dengan tiada terbatas. Roh-Nya dikaruniakan dengan tidak terbatas. Karena Allah mengaruniakan roh-Nya dengan tidak terbatas. Roh itulah yang memurnikan kita, yang membersihkan kita, yang menyucikan kita, yang merupakan kerahiman ilahi yang terpancar di dalam hidup kita. Sahabat yang terkasih, mari kita percaya kepada Kristus yang kita imani dengan lebih lagi mengandalkan kekuatan kerahimannya yang akan menyelamatkan kita. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Sahabat yang terkasih, mari kita bersama-sama saling mendoakan agar kita pun membuka pintu hati kita, mungkin hanya sedikit, dan biarlah sinar kerahiman ilahi masuk ke dalam jiwa kita, hidup kita, hati kita, agar hidup kita dimurnikan, dibersihkan dari segala borok-borok kedosaan kita. Tuhan memberkati kita. Ibu Maria merestui kita dengan doa-doanya. Bapak Yosef menjaga kita. Salam sehat selalu, tetap bahagia. Semangat! Semoga kita semua dan seluruh anggota keluarga kita dimanapun berada diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam